Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman kelas 6, apa kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu ya. Ya, bertemu lagi dengan Arini dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia. Nah, kita sudah memasuki tema 4, yaitu globalisasi. Nah, kita akan belajar menemukan informasi penting dalam teks eksplanasi. Sebelumnya mari kita ulas kembali tujuan dari teks eksplanasi ya teman-teman. Tujuannya itu untuk menyampaikan informasi secara akurat dan jelas kepada para pembaca terkait suatu fenomena. Selain memiliki tujuan, teks eksplanasi ini juga memiliki fungsi sosial, yaitu untuk menjelaskan atau menganalisis proses muncul atau terjadinya sesuatu. Misalnya, apa ya yang menjadikan munculnya suatu baterai, munculnya telepon, seperti itu. Oke, selanjutnya, teks eksplanasi ini memiliki latar belakang yang logis dan jelas, serta menggunakan banyak fakta dan pernyataan-pernyataan yang memiliki sebab dan akibat atau kausalitas. Kausalitas ya, benar. Jadi kalau di sini teks eksplanasi itu logis, bisa diterima oleh akal sehat kita serta sesuai fakta. Misalnya ada kalimat ayam memiliki 3 kaki, itu tidak logis dan tidak sesuai dengan fakta. Jadi tidak bisa dijadikan teks eksplanasi. Nah, informasi dalam teks eksplanasi ini bisa kita buat dalam suatu peta pikiran. Peta pikiran adalah diagram yang digunakan untuk menyajikan informasi yang diperoleh dalam teks atau informasi yang diperoleh dari teks. Informasi-informasi itu biasanya dibuat menggunakan kata tanya. Beberapa kata tanya itu ada 6 kata tanya ya teman-teman. Nah, kemarin sudah kita bahas ada 6 kata tanya, yaitu ada kata tanya apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Peta pikiran ini nanti bisa kita buat dalam bentuk tabel atau panah-panah ya. Oke, selanjutnya adalah langkah menentukan informasi. Langkah-langkah memperoleh informasi ini ada 3. Kira-kira apa saja coba? Yang pertama tentunya kita harus membaca judul teks. Kenapa harus membaca? Karena kebanyakan judul teks itu sudah menggambarkan apa isi teks tersebut. Baik itu teks sastra, teks kebahasaan atau teks ilmiah. Tetap kita harus membaca judulnya dulu untuk mengetahui isinya atau gambaran umumnya. Yang kedua adalah dengan apa ya teman-teman kira-kira? Yang kedua adalah membaca setiap teks dengan cermat untuk mengetahui isinya. Nah, setiap teks ini maksudnya kita harus membaca keseluruhan isi teks secara saksama. Membacanya dengan membaca cermat, yaitu membaca intensif. Langkah terakhir yang perlu kita lakukan adalah membuat daftar pertanyaan untuk setiap paragraf, sehingga memudahkan dalam memperoleh informasi dari teks. Oke, tadi kita sudah membahas kata-kata tanya itu. Ada 6, bisa kita singkat menjadi adik Simba. A untuk adik, D untuk di mana, K untuk kapan, C untuk siapa, M untuk bagaimana, untuk mengapa, dan yang terakhir B untuk bagaimana. Oke, selanjutnya ada contoh kutipan teksnya ini. Manfaat listrik dalam kehidupan. Jangan lupa untuk membaca dulu. Listrik telah menjadi sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan modern sekarang ini. Listrik merupakan salah satu penemuan yang luar biasa dan berdampak besar bagi manusia. Kehidupan manusia sepertinya tidak lepas dari kehadiran listrik. Bahkan sulit rasanya membayangkan kehidupan tanpa kehadiran listrik. Tidak berlebihan rasanya.
bila kita perlu berterima kasih kepada Michael Faraday, sang bapak penemu listrik. Paragraf kedua, beragam aktivitas sehari-hari yang kita lakukan tidak bisa lepas dari keberadaan listrik. Jenis pekerjaan rumah seperti menyetrika, mencuci, menyimpan makanan semua menggunakan listrik. Urusan pekerjaan atau mengerjakan tugas sekolah pun tidak bisa lepas dari listrik. Laptop, komputer, atau printer yang kita gunakan sangat bergantung pada arus listrik. Begitu ya teman-teman. Jadi nanti setelah membaca ini kita bisa membuat peta pikiran berisi informasi-informasi pentingnya. Oke, selanjutnya ada contoh peta pikiran dari paragraf pertama. Ya, di sini ada 4 informasi penting yang bisa kita temukan di paragraf pertama. Yang pertama, listrik merupakan sesuatu yang penting bagi kehidupan modern ini. Kedua, listrik memiliki dampak yang besar bagi manusia. Yang ketiga adalah apa coba kira-kira? Yang ketiga adalah kehidupan manusia tidak bisa lepas dari kehadiran listrik. Ya, semua aktivitas menggunakan listrik ya. Dan yang terakhir adalah penemu listrik adalah Michael Faraday. Nah, di sini kita bisa tahu ada 4 informasi penting dalam paragraf pertama. Jika dipetakan seperti ini, kita akan lebih mudah memahaminya ya. Peta pikiran ini tidak harus selalu bulat seperti ini, bisa dibentuk bunga atau anak panah atau pohon, seperti itu ya teman-teman. Ya, sekian pembelajaran hari ini. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Ya, nanti kalau ada yang belum dipahami, silakan ditanyakan. Semangat belajar dan jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.